Ustaz, ayah saya sudah meninggal rahimahullah ta'ala dan meninggalkan hutang lumayan besar. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Setelah ayah meninggal, saya berusaha melunasi hutang-hutang beliau di 3 instansi keuangan. Namun saya mendapat halangan dari ibu dan saudara-saudara saya untuk menjual harta ayah saya. Hingga saya berbohong dan meminta instansi keuangan itu sendiri untuk menghubungi ibu saya. Hingga saya berbohong dan meminta instansi keuangan itu sendiri untuk menghubungi ibu saya. Sekarang hutang ayah saya 60% sudah terlunasi dengan menjual harta-harta bergerak yang ada, mobil, truk. Untuk 40%-nya saya berencana menjual harta tak bergerak, sawah. Dan sampai sekarang masih sulit dijual, di mana keluarga juga masih terlalu enggan untuk menjualnya. Pertanyaannya, jika saya meninggal saat hutang ayah saya belum lunas, apakah otomatis saya menjadi orang yang meninggal dalam keadaan berhutang? Karena hutang ayah adalah kewajiban anak. Baik, barakallahu fikum jamaah. Ini penting sekali pertanyaan ini ya. Karena banyak masyarakat yang masih nggak paham dengan hukum waris. Kapan warisan itu boleh dibagi? Kata Allah Azza wa Jal, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Setelah wasiat ditunaikan, hutang dibayar. Jadi selama itu belum dilakukan, nggak boleh ahli waris itu membagi warisan. Maka kalau dikatakan apakah ini otomatis jadi utang anak? Enggak. Yang pertama, utang ayah itu bukan utang anak sebenarnya, tapi termasuk kebaktian anak melunasi utang ayahnya. Tapi dalam kasus yang ditanyakan ini, sebenarnya ayahnya punya uang untuk melunasi utang. Asetnya ayah itu cukup, berarti nggak punya utang ayah sebenarnya. Kalau keluarga benar. Yang masalah kalau asetnya ayah nggak cukup untuk melunasi utang. Utangnya 100 juta, asetnya 50 juta. Berarti ayah masih nanggung 50 juta. Dijual semuanya pun masih tersisa 50 juta. Tapi kalau ini dikatakan ternyata enggak. Cukup. Maka bagaimana sekarang memahamkan kepada orang tua itu, kepada ibu khususnya, kesian sama ayah. Ayah ini punya uang loh, bisa melunasi. Dan belum jadi milik ahli waris sampai dilunasin utang ayah itu. Oh, subhanallah, bicara warisan ya. Warisan ini harta nemu jemaah. Nemu. Rizki itu ada yang mencari kita, ada yang dicari. Rizki itu ada yang halal plus. Rizki yang mencari kita tuh hadiah. Antum tidur tahu-tahu ada yang transfer fulus ke antum. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu rizki yang mencari antum. Tahu-tahu antum tidur dapat telepon, bapak meninggal dunia. Allah, warisan. Bapak meninggal dunia, warisan. Bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena memang ada anak-anak yang butuh sama uang. Dia nunggu bapaknya tidak mati-mati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka ketika ayah meninggal dunia, dia sibuk dengan warisan. Seperti kejadian ini. Bukan sibuk melunasi utang ayahnya, tapi sibuk nguasain harta ayahnya. Jadi ada rezeki yang tidak dicari, nggak bisa dicari. Warisan itu nggak bisa dicari. Antum daftar jadi anaknya Pak Jokowi, Pak saya mau daftar jadi anaknya Bapak, jadi supaya kalau mati nanti dapat warisan. Nggak bisa jemaah, nggak mungkin kita daftar untuk dapat warisan, karena itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menyebutkan tentang harta warisan ini, wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kalian makan warisan itu tanpa mikir halal haram. Bagaimana menguasai warisan itu? Makanya kadang kala kakak beradik berantem, ibu sama anak berantem. Ini ada ibu juga yang nggak paham dengan kewajiban atau dengan hak dan kewajiban. Kadang kala ada seorang ibu
Yang suaminya meninggal dunia, dia tidak mau bagi warisan. Rumah yang ditempatin nggak boleh dijual sama anak-anaknya. Bahkan dia mengatakan, masa ibu masih hidup warisan mau dibagi? Loh, yang dibagi itu bukan warisannya ibu. Warisannya siapa? Yang mati. Karena ibu bisa nikah lagi. Dan ibu juga punya hak di sana. Dan jangan kemudian kita menuduh kalau ada anak yang minta hak sama ibunya, lalu dituduh tidak berbakti sama ibunya. Dia punya hak. Jadi ibu punya kewajiban berbuat baik kepada anak, anak punya kewajiban berbakti kepada ibunya. Tapi meminta haknya itu tidak termasuk durhaka. Itu diperbolehkan dalam agama. Jadi insyaallah ana rasa mungkin antum perlu menyampaikan kepada ibu tentang kesian ayah punya harta. Jangan takut ya. Jangan takut uang itu habis. Kadang-kadang mereka tahu kalau dijual nanti ya sedikit warisannya, insya Allah lebih berkah. Lalu tadi Anda sampaikan harta itu ada yang halal plus. Siapa yang tahu harta halal plus? Nah, ada harta halal, hadiah itu halal, warisan halal, tapi ada halal plus. Kata Nabi SAW ketika beliau ditanya, ayyul kasbi atyab, usaha apa yang paling bagus, yang paling baik? Beliau mengatakan, kasbur rajuli au amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Sallallahu alaihi wasallam. Yang paling baik itu adalah usaha orang dengan tangannya, kerja dia jemaah, dan setiap perdagangan yang baik. Jadi antara pemberian dengan usaha sendiri, dengan hasil keringat sendiri, lebih baik mana? Lebih baik hasil keringat sendiri. Itu halal plus jemaah. Maka usahakan tadi kalau antum dapat warisan, yang antum pikirkan pertama bagaimana ya berbakti sama orang tua. Mungkin sebagian warisan disedekahkan buat orang tuanya. Jangan malah ingin menguasai harta yang bukan milik dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.